Halo, berjumpa lagi dengan saya Rani Septiana dari UPBJJ UT Malang. Di sini saya membuat video tentang gagasan COVID-19 berdasarkan tugas tutorial 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada tutorial kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang, yakni ajaran agama Islam. Dosen Tutan Bahasa Indonesia yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gagasan tentang COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 ini sering disebut orang Indonesia dengan virus corona karena lidah orang Indonesia suka yang mudah-mudah, tidak bisa bilang COVID, tetapi mereka sering bicara dengan corona. Ya, tentu orang Indonesia pasti kenal dengan namanya corona. Corona ini disebabkan oleh gejala ringan hingga sedang, dan banyak juga yang terkena virus corona dengan gejala yang berat, khususnya mereka orang-orang yang harus dalam penanganan medis. Karena tanpa penanganan medis, orang-orang yang terkena penyakit corona ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Gejala virus corona ada 4. Yang pertama demam, yang kedua flu, yang ketiga batuk, yang keempat hilangnya rasa dan indera penciuman. Setelah itu, penyakit menular ini ditularkan melalui sentuhan badan. Nah, jika kita bersentuhan langsung dengan seseorang yang terkena virus corona, lalu kita menyentuh mereka, maka kita juga akan terkena virus corona. Lambat laun kita juga pasti kena virus corona karena saling bersentuhan dengan seseorang yang terkena virus corona ini. Penyakit ini menyerang seseorang yang mempunyai tahan tubuh yang lemah, karena tahan tubuh merupakan daya tahan tubuh kita yang kuat, tapi harus menjadi lemah saat kita diserang penyakit COVID-19 ini. Dampak penyakit virus corona ini sangat berdampak bagi negara Indonesia maupun negara-negara yang terserang dengan virus corona. Dampaknya sangat besar bagi negara Indonesia, khususnya pada sektor perekonomian negara Indonesia. Banyak pabrik-pabrik yang bangkrut sehingga karyawannya di PHK tanpa digaji sekalipun. Yang kedua, bagi para pedagang, mereka rela berdagang panas-panasan, hujan, namun tidak ada yang mau membeli karena kebijakan pemerintah menerapkan PPKM, yaitu pembatasan berskala besar, sehingga kita keluar dibatasi oleh pemerintah. Yang kedua, bagi kesehatan. Jika kita sudah terkena virus corona, kesehatan kita akan menurun. Imun kita juga akan terserang, sehingga lain kemudian hari kita merasa lemas, letih, loyo. Cara pencegahan COVID-19, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang berupa 5M, menjaga jarak, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. 5 protokol kesehatan ini harus kita lakukan dengan ketat dimanapun kita berada, tidak boleh lengah sekalipun, agar kita bisa menyelamatkan negara Indonesia ini dari virus corona. Setelah itu, lambat laun pemerintah mengeluarkan kebijakan Kemenkes menguji vaksin COVID-19
Akhirnya kita bisa divaksin, yang terdiri dari vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Semuanya diberikan vaksin kecuali orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit bawaan, penyakit berat, mereka tidak boleh divaksin. Yang pertama, yang khusus pertama kali divaksin adalah orang-orang tenaga medis, karena mereka bersentuhan langsung dengan orang-orang yang terkena virus corona. Jadi mereka harus didahulukan, mereka garda terdepan bangsa negara kita. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat pada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan mengikuti tuton bahasa Indonesia kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.